Iya, penentuan tentang kepemimpinan nasional tidak ditentukan oleh satu partai, PKS atau PDS, tapi oleh 240 juta warga negara Indonesia. Jika memang mereka memilih satu pihak, seseorang, apapun agama atau latar belakangnya, maka kita tidak bisa menolak pilihan itu. Nah, berkenaan dengan Piagam Madinah, kita harus melihat dalam salah satu buku Muhammad Abidullah berjudul The First Constitution in the World, yang paling penting adalah basic values-nya. Apa yang tercantum di sana? Yang pertama ada egalitarianisme sosial, kesamaan derajat. Dan seluruh persoalan dipecahkan secara damai. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai peacemaker, seorang juru damai. Nah, inilah yang kami ingin bawa, bukan teksnya, tetapi substansi dari nilai-nilai itu. Artinya jika nanti suatu saat ada presiden non-muslim terpilih, PKS menerima begitu? Siapapun kalau itu pilihan rakyat. Iya, baik. Artinya berarti sebetulnya PKS berasas Islam, tapi menerima semua golongan begitu, Pak Denny? Ya, saya kira itu bagus, karena memang kita harus membangun nilai-nilai pluralisme itu di Indonesia. Dan kami tentu sangat menghargai kalau memang PKS mengandung nilai-nilai plural seperti itu. Tetapi kita juga tentu dalam hal ini harus melihat bahwa apa yang menjadi landasan hukum kita sebagai negara yang demokratis, yang betul-betul hukum itu dijadikan sebagai panglima. Manakala ada dualisme hukum di sini, maka di sini akan terjadi persoalan-persoalan. Oleh karena itu kita harus clear dulu bahwa persoalan hukum ini sudah diselesaikan oleh the founding father pada waktu itu. Ya. Jangan dipersoalkan. Untuk mengatasi dualisme hukum itu bagaimana, Pak Sabto? Bagi kami tidak ada dualisme, ya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar, termasuk yang sudah diamandemen, itu adalah asas negara. Itulah fondamen kita bernegara, bermasyarakat. Tetapi masing-masing kelompok masyarakat juga punya inspirasi, aspirasi tersendiri, yang itu menjadi khasanah kemajemukan bangsa kita. Baik. Kalau seragam malah bisa berbahaya. Pak Sabto dan Pak Denny sebentar ada interupsi, silakan. Saya kira begini, PDS harus juga menerima realitas demokrasi. Jadi kalau ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang sukuk, itu diterima seluruh fraksi. Dan kecuali PDS saja yang tidak terima, berarti kita harus terima juga bahwa itu realitas. Siapa yang mengusulkan undang-undang perbankan syariah? Siapa yang mengusulkan sukuk? Pemerintah. Itu bukan PKS yang menginisiasi dan kemudian membuatnya, dan semuanya. Jadi jangan saya belum selesai. Jangan bertentangkan antara Pancasila dan satu sisi lain Piagam Madinah gitu. Baik, PKS menerima Pancasila, Piagam Madinah implementasi nilainya ada. Jadi ada nilai yang kita perjuangkan. Tangkap pesannya, Silakan, Pak. Pertama-tama selamat berpuasa kepada kawan-kawan muslimis yang ada di PKS dan yang ada di PDS. Nah, sekarang ini kita sedang membicarakan bangsa kita, dan setiap bangsa yang bernegara itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan kita dasarnya, norma dasarnya, the ground norm, itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Dan terutama di dalam pembukaannya yang mengatakan, alinea keempat, maka berdasarkan kemerdekaan kebangsaan disusunlah Undang-Undang Dasar, yang kemudian diturunkan ke bawah sampai dengan Perda, harus mengandung kemerdekaan kebangsaan. Apa artinya kemerdekaan? Bukan hanya soal kebebasan pribadi, tapi juga kemerdekaan kelompok, kemerdekaan beribadah. Kemudian setelah itu mengenai kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Silakan, kita beri kesempatan yang lain. Silakan, Mas di belakang. Kalau tadi kita berkutat pada Undang-Undang Dasar 45, saya yakin kita tahu tujuan kita bersama adalah diadakannya Undang-Undang 45 adalah untuk kemerdekaan atau kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau toh harusnya kalau kita dasar itu yang kita pakai dari manapun, ya, saran dari manapun, dari suku manapun, dari agama manapun menyarankan ya, yang untuk mensejahterakan rakyat, seharusnya itu kita terima. Betul. Mohon maaf, saya belum selesai. Oke, kalau tadi teman-teman dari PDS khawatir terhadap syariah Islam atau perda syariah yang sekarang mulai bermunculan di beberapa daerah. Tapi kalau teman-teman dari PDS pernah ke Bali, saya yakin pernah berlibur ke Bali. Ya, di situ maka akan teman-teman temukan syariat Hindu di sana. Betul. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya memang yang ditakutkan adalah syariat Islam. Terima kasih banyak. Pak Denny. Ya, saya kira kami bagus sekali itu, karena syariah Hindu hanya berlaku di Bali, bukan berlaku di seluruh Indonesia. Islam boleh berlaku di masjid,
dan tidak berlaku untuk semua orang Indonesia dalam bentuk undang-undang. Seperti tadi saya bilang, kalau cita-cita kita adalah untuk memerdekakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, seharusnya kita tidak bisa memilih-milih atau memilah dari mana saran itu. Baik, Kalau saran itu tapi kita ketahui Indonesia ini ada 500 suku dan bermacam-macam agama dan budaya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menghargai kaum minoritas. Jadi kita berharap bahkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa Partai Keadilan betul-betul bisa bersikap lebih adil lagi. Ya, kita masih ganti pemain, tapi sekarang kesempatan terakhir, silakan Pak Denny, closing statement dari Pak Denny. Ya, saya kira setuju. Mari bersama-sama kita membangun bangsa ini dengan dimulai dari moralitas yang lebih baik lagi. Kami mempunyai kriteria di dalam para pejuang PDS, yaitu pertama adalah profesional, yang kedua adalah takut akan Tuhan, yang ketiga dia berintegritas, dan yang keempat adalah takut anti korupsi. Dan saya kira kalau kita mulai dari yang keempat anti korupsi, kami bisa pinjam sapunya PKS untuk bersih-bersih di legislatif maupun eksekutif. Ya, bagaimana? Teman-teman dari PDS dan sahabat dari PKS, saya kira memang diskusi tentang kebangsaan kita harus jauh dari sekedar fakta dan sejarah masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Rupert Emerson maksud saya mengatakan bahwa di Eropa atau negara lain mungkin kebangsaan itu menggeser agama. Tetapi di Asia, agama itulah yang menginspirasi kebangsaan sehingga merebut kemerdekaan kita. Dan tugas kita sekarang menjadikan agama sebagai inspirasi untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan itulah saya kira tujuan PKS dan PDS. Baik, terima kasih. Dan kita Terima kasih Pak Denny dan Pak pemain Sato. begitu ya. Kita ganti pembicara, terima kasih Pak. Dari PKS, Pak Soebul Iman. Saya panggil Bapak Alden Tua Siringgo-Ringgo, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM. Dan dari PKS, Pak Soebul Iman. Yo, selamat Pak. Ya, tadi sudah ditekankan pada pembicara tadi sebelumnya bahwa PKS juga menganggap bahwa masalah moral yang perlu diperbaiki. Apakah PKS tetap berpegang pada komitmen itu? Kita ketahui sepertinya sekarang sudah agak-agak mulai bergeser ya, dalam beberapa pilkada sudah berkoalisi dengan PDIP. Sepertinya sudah mulai bergeser dari prinsip awal demi perolehan suara begitu? Mungkin ini persepsi Mbak Rahma ini menurut saya perlu diluruskan ya. Iya. Jadi PKS itu berkoalisi bukan melihat dengan partai mana atau partai mana. Kami tidak pernah membatasi, kami tidak bisa berkoalisi dengan partai manapun. Karena yang kami usung adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan bersama. Jadi ketika di sebuah daerah kita melihat dari seluruh hasil analisis kita bahwa dengan PDIP misalnya itu adalah yang akan membawa kebaikan, ya kita berkoalisi. Bahkan dengan PDS sekalipun. Dengan PDS sekalipun di Irian pun kita. Ya. Kalau bicara tadi sempat disinggung mengenai harus melihat Pancasila, sila pertama, dan dibalik ke sila kelima begitu, keadilan sosial dan kesejahteraan intinya bagi masyarakat. Lalu apa yang sudah dikerjakan oleh PDS selama ini untuk kesejahteraan ya? Untuk kesejahteraan. Baik. Jadi kita melihat bahwa PDS adalah bagian dari bangsa ini yang ingin melakukan perjuangan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dan hukum dan pemerintahan seperti yang diamanatkan konstitusi, sehingga semua kita di sini adalah warga negara yang sama, tidak ada penumpang, tapi semua adalah sama. Itu yang kami perjuangkan. Karena kenyataan yang tidak bisa kita bantah bahwa banyak hal-hal yang terjadi diskriminatif, bahwa ada perusakan tempat ibadah, ada persoalan-persoalan dilarang beribadah, dan ini masalah hak asasi manusia yang menurut PDS ini harus diperjuangkan, dan PDS lahir untuk itu. Kenapa? Karena ada dua hal. Ketika kita bicara hak asasi manusia untuk beribadah dan tempat beribadah, maka kita beribadah itu adalah amanat dari Tuhan. Itu tidak boleh diganggu oleh siapapun, karena itu adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, itu adalah